Kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki istri Sarah, dan setelah menikah cukup lama, kemudian juga bertahun-tahun ya, disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun, belum punya anak. Ringkas cerita, pada saat Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, hijrah dari Babilonia, beliau satu hari ingin masuk ke Mesir, dan Palestina sama Mesir dekat sekali ya, kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan, ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah ya, dipisahkan dengan Laut Merah. Dari Laut Merah ini bisa orang nyebrang langsung ke Palestina. Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan, kalau umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan. Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu ada 4 negara bertetangga: Palestina, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi. 4 negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana, dan waktu itu di Mesir ada raja zalim. Ada raja zalim. Kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian? Dia suka mengambil istrinya orang. Penyakit. Dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti perempuan ini punya kelebihan. Diambil sama dia. Dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya. Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan, dinukil dalam beberapa athar, di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, Asia, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW, gitu kan? Itu tersebutkan memang gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa, sehingga laki-laki kalau melihatnya itu pasti sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim AS kepada Sarah, di dalam negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekatin nanti oleh prajurit-prajurit, jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik, ditanya, kalau ada laki-laki sebelahnya, siapa kamu? Suaminya. Langsung dibunuh suaminya, diambil, bawa ke raja. Seperti itulah, diambil secara paksa. Kata Ibrahim, nanti kalau kau ditanya siapa, katakan kau saudariku. Maksudnya saudari si iman. Karena ada ukhuwah Islamiyah gitu kan, ada persaudaraan dalam Islam. Islam ini agama yang satu, dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semua agama satu, Islam, tidak ada agama lain. Cuma ada pembaharuan syariat. Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua nabi-nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk, sama, cuma perbedaan hukum halal haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir, atau Isa bukan nabi, kafir. Nggak boleh, semua harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan di antara para nabi-nabi dan rasul, tapi risalah yang diterapkan adalah, hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah, baiklah. Begitu masuk di Mesir, dengan hikmah Allah, ternyata orang Mesir, prajurit Mesir Raja Zalim ini lihat Sarah. Begitu dia langsung didatangin. Pertanyaan pertama ditanya, siapa kamu? Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Tanya Sarah, siapa kamu? Saya saudarinya. Tapi karena cantiknya Sarah, dia nggak peduli lagi. Mau suami, mau bukan, pokoknya ambil. Tangkap nih orang. Ini yang disuka sama raja nih. Dibawa. Ibrahim alaihissalam tidak boleh ikut, ditahan. Bawalah Sarah alaihissalam masuk ke istana raja. Begitu lihat rajanya langsung nafsu mau mendekati. Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Gitu. Jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja, gak ada yang bisa lawan dia kecuali dengan kuasa ilahi. Tiba-tiba tangan kanannya raja ini stroke, gak bisa bergerak. Waktu dia mau jama, gak bisa bergerak tangannya. Kata raja itu, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin, saya tidak akan ganggu kamu.
Sarah alaihissalam berdoa, ya Allah sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak, dia sudah mau jama berhenti, kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya nih. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini orang ini. Kayaknya mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jama lagi. Sarah alaihissalam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya stroke. Raja itu. Tidak bisa bergerak. Dia bilang, apa yang kau lakukan? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Kalau supaya diselamatkan dari keburukanmu, saya sudah bersuami dan ini tidak boleh. Dalam agama kami tidak boleh. Baik, minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin. Tangannya dua-dua diam, nggak bisa, kaku. Sembuhin, saya tidak akan ganggu kamu. Sarah alaihissalam depan dia berdoa, ya Allah sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Ternyata masih belum puas nih, mau lagi jama Sarah. Sarah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba stroke semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Takus sekujur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu serta semua ini penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi, saya tidak akan ganggu kamu. Kata Sarah, baiklah ya Allah sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. Apa kata raja ini dengan ketakutan, keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia. Keluar Sarah alaihissalam merasa aman dikeluarkan, tapi raja ini ketakutan. Raja ini jangan sampai di luar istana dia berdoa mati nih. Ini stroke gak ada lagi. Tadi kan dia bisa minta disembuhin. Maka dia menghadiahkan salah satu budak wanitanya bernama Hajar. Raja Mesir ini menghadiahkan budak wanita bernama Hajar. Tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu. Untuk mengambil hatinya Sarah supaya jangan Sarah berdoa dia kena stroke lagi gitu. Tapi yang saya temukan dalam riwayat-riwayat yang banyak dinukil adalah ini memang hamba sahaya terbaik, wanita terbaiknya yang dianggap pada saat itu oleh raja gitu. Hadiahkan kepada Sarah, dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah. Umur Hajar alaihissalam dan madunya nanti tentunya adalah Sarah alaihissalam ini setengah umur. Kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya ya. Kemudian umur waktu dinobatkan jadi nabi, waktu tadi dinobatkan jadi nabi Babilonia, kemudian cuma dalam berapa tahun berdakwah, kemudian keluar ke Palestina. Jadi umur Sarah juga sekitar 30 tahun sekian, umurnya Hajar setengahnya. Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihi wassalatu wassalam sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar sekarang 30 tahunan setengah. Maka Ibrahim alaihissalam pengen punya anak, sekarang Nabi berharap bisa punya anak. Maka Sarah karena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan Hajar untuk Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam dibebaskan dari keterbudakan lalu dinikahi, dalam 1 tahun punya anak namanya Ismail, lahir dari Sarah ini, gitu kan? Maaf, dari Hajar. Makanya waktu Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah di zaman khilafah Umar bin Khattab mau masuk ke Mesir, kata Amr bin As dalam suratnya untuk Raja Mesir, kami mengajak kalian masuk Islam, diterangkanlah Islam panjang lebar, dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan hubungan silaturahim kalian dengan Nabi kami. Kata orang-orang Mesir, apa hubungannya kalian dengan kami? Kami suku Kipti asli Mesir dan kalian orang Arab dari Jazirah Arab, nggak ada hubungannya. Kata Amr bin As, kakek Nabi kami bernama Ibrahim, istrinya Hajar dari Mesir. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau, Maria Qibtiyah radhiyallahu anha, adalah orang Mesir. Kakeknya menikah dengan orang Mesir. Nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir.